Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Fikrul Azhari dari kelas PAI 1D, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 23082. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang sebuah makalah saya dengan judul implementasi moderasi beragama di masyarakat, terutama di Indonesia ya. Pertama, latar belakang perlunya implementasi tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang terdiri dari beraneka raga suku, ras, budaya, dan agama. Dan keberagamaan itu sendiri adalah suatu kondisi di mana dalam kehidupan masyarakat terdapat banyak perbedaan di berbagai bidang. Namun keberagaman tersebut dapat menjadi integrating force yang mengikat masyarakat, tetapi dapat juga menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, ras, agama, dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Kemudian karena hal tersebut maka terkadang terdapat munculnya berbagai masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut timbullah beberapa pertanyaan. Di antaranya yaitu bagaimana peran tokoh agama dalam implementasi moderasi beragama di masyarakat, dan bagaimana implementasi moderasi beragama dalam media sosial itu tersebut. Karena kita hidup di zaman dimana mungkin media sosial itu adalah segalanya, semuanya hampir di media sosial. Yang pertama yaitu peran tokoh agama dalam implementasi moderasi beragama di masyarakat. Tokoh agama sendiri itu memiliki pengaruh yang besar terhadap umatnya. Jadi karena pengaruh yang besar, tentu saja peran tokoh agama itu penting dalam implementasi moderasi beragama itu sendiri. Kemudian tokoh agama itu juga dapat menyebarkan moderasi beragama melalui khutbah mereka, ceramah-ceramah, dan mungkin dapat disampaikan melalui media sosial itu juga. Nah, ceramah dan khutbah itu biasanya merupakan sarana paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai moderasi beragama itu, terutama biasanya mungkin pengajian tersebut mbah-mbah, orang-orang tua kita senangane kan ngaji ngoten niku. Tokoh agama juga menjadi jembatan komunikasi. Jadi kan nanti tokoh agama dapat berkomunikasi dengan tokoh agama satu dengan yang lain. Enaknya bagaimana menyelesaikannya, seperti apa, dan lain-lain. Kemudian implementasi moderasi beragama di media sosial ya. Karena sekarang kita hidup yang di zaman apa-apa itu ada di media sosial ya, terutama bagi anak-anak muda itu sendiri. Jadi media sosial itu memiliki potensi yang besar untuk mengimplementasikan moderasi beragama itu sendiri. Media sosial dapat digunakan untuk menyebar pemahaman secara luas. Tapi media sosial juga berpotensi untuk menyebarkan paham radikal. Seperti Anda tahu sendirilah ya kayak gimana. Pokoknya ngoten niku nggih. Di antara dua analisis yang saya jelaskan tadi, terdapat beberapa dalil-dalilnya. Yang pertama mungkin dalil-dalil mengenai peran tokoh agama itu ada di surat Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71, kemudian An-Nur ayat 56. Kemudian untuk yang mungkin moderasi beragama itu ada di Al-Baqarah 143. Dan kemudian apa sih solusinya? Tentu saja untuk solusinya untuk mengatasi paham radikal dan untuk mengimplementasikannya itu terutama dari media sosial
kita harus menyaring informasi. Ya, jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan orang-orang. Kemudian ya bersikap kritis mengenai apa yang diterima. Ya kita cari tahu dulu sumber-sumbernya. Kok tiba-tiba orang begini, jangan langsung percaya, ya kita cari tahu dulu kebenarannya. Kemudian ya perbanyaklah berpartisipasi dan dalam dialog dan diskusi moderasi beragama. Ya banyaklah, masih cari sendiri ya bisa. Kemudian ada di solusi atau kesimpulannya ya. Jadi tokoh agama itu berperan penting dalam implementasi moderasi beragama, terutama di masyarakat. Karena tokoh agama itu termasuk panutan ya, teladan. Kemudian ya juga media sosial itu kan juga berpotensi. Ya seperti yang diketahui sendiri ya, seperti itu pokoknya ya, nonton iku. Ya. Kemudian ya karena kita Islam ya, Islam itu agama moderat dan toleran ya. Tokoh agama dan umat Islam harus menjadi umat yang moderat dan toleran, tidak terlalu juga. Mungkin saya rekomendasikan lagi untuk pemerintah itu perlu meningkatkan peran tokoh agama. Ya, jadi dia harus ditingkatkan peran dalam implementasi ya. Kemudian masyarakat juga ya, jadi nggak pemerintah tok. Masyarakat perlu bicara dalam perlu bijak ya dalam menggunakan media sosial untuk mengimplementasikan moderasi beragama. Ya, tentu saja kita sebagai umat Islam ya harus memahami ajaran Islam yang moderat dan toleran juga ya. Sudah itu ya, mungkin cukup semanten ya, cukup segini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes mari rasa kakeh.